Saudara, Indonesia Corruption Watch atau ICW mengkhawatirkan naiknya penggunaan jasa influencer oleh pemerintah, seolah terbiasa mengambil jalan pintas. Menurut ICW, jalan pintas yang dimaksud adalah pemerintah memanfaatkan influencer untuk memengaruhi opini publik atas kebijakan yang kontroversial. Lembaga Pemantau Korupsi ICW menyebut pemerintah telah menghabiskan 90,45 miliar rupiah untuk aktivitas digital yang melibatkan influencer atau pemengaruh. ICW mencatat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat anggaran belanja terbesar untuk penggunaan jasa influencer, mencapai 77,66 miliar rupiah. Disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 10,83 miliar rupiah. Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1,6 miliar rupiah, Kementerian Perhubungan 195,8 juta rupiah, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan anggaran 150 juta rupiah. Peneliti ICW Egy Primayoga khawatir peningkatan penggunaan jasa influencer akan membuat pemerintah terbiasa mengambil jalan pintas untuk mempengaruhi opini publik terkait kebijakan yang kontroversial. Hal ini tentunya tidak sehat dalam demokrasi karena pertama dia bisa mengaburkan substansi kebijakan yang tengah disusun begitu, dan pada ujung akhirnya berakibat pada tertutupnya ruang percakapan publik tentang kebijakan itu, ruang percakapan yang sehat tentunya yang dimaksud di sini. Sementara Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan pengerahan influencer dapat menipu publik apabila informasi yang dipublikasikan bayaran bukan pendapat pribadi. Yang masalah dengan influencer atau buzzer, publik itu tidak bisa membedakan mana yang karena pendapat pribadi atau mana yang karena iklan. Mungkin beberapa orang bisa mengira-ngira tapi lebih banyak yang tidak. Berbeda dengan televisi misalnya atau radio, kan di televisi atau radio dibedakan ya, mana yang berita, mana yang iklan. Sehingga orang tidak akan menerima iklan seperti tidak menerima berita. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Ardian membantah temuan ICW itu. Menurutnya, pemerintah telah memiliki kanal-kanal resmi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah memiliki saluran resmi seperti Kominfo. Kemudian juga ada juru bicara dari Istana di KSP. Itu saluran resmi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan atau regulasi, kata Doni Gahral, seperti kami kutip dari kompas.com. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengaku tak mengetahui temuan ICW itu. Namun menurut Plate, kementeriannya memiliki program pelatihan agar peserta memiliki kemampuan influencer yang baik. Program Coaching Clinic School of Influencer oleh Kominfo tersebut bukan untuk membiayai influencer, tetapi pelatihan bagi yang berminat berprofesi sebagai influencer, kata Johnny G. Plate melalui pesan WhatsApp kepada Kompas TV. Setiap kementerian dan lembaga harus mengoptimalkan peran kehumasan dalam melakukan sosialisasi kebijakan, sehingga masyarakat bisa mendapat informasi lengkap dan bisa dipercaya. Tim Liputan Kompas TV. Temuan ICW terkait penggunaan influencer dengan anggaran yang besar dinilai jadi jalan pintas pemerintah untuk memengaruhi opini publik. Benarkah demikian? Kita bahas hal ini bersama tenaga ahli utama pemerintah Doni Gahral Ardian. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Apa kabar? Baik, sehat ya? Sehat. Terima kasih loh sudah datang ke Menara Kompas, datang ke Kompas TV. Dan ada juga kami sudah tersambung dengan peneliti ICW Egy Primayoga. Selamat malam, Bung Egy. Malam, Mbak. Sehat juga ya? Sehat. Bung Egy, Bung Doni saya ke Bung Egy dulu ya. Begini, yang namanya kebijakan, yang namanya peraturan juga dalam hal ini memang perlu untuk kemudian dikomunikasikan. Perlu ada diseminasinya. Di mana letak salahnya ketika pemerintah menggunakan jasa influencer untuk membicarakan, mendiseminasikan informasi soal kebijakan? Ya, mungkin saya akan menyampaikan latar belakang terlebih dahulu ya, teman-teman semua, gitu ya. Sebetulnya apa yang kami lakukan berangkat dari pertanyaan simpel, gitu, bahwa banyak yang bilang pemerintahan Jokowi seringkali menggunakan media sosial dalam berbagai kerja-kerjanya, entah itu sosialisasi atau yang lain. Dan secara lebih khusus lagi, pemerintahan Jokowi disebut menggunakan jasa influencer
begitu. Dan bahkan perihal influencer ada yang bilang mereka dibayar oleh anggaran negara gitu ya. Dan berbekal itu kami bertanya betul atau tidak, dan hasil penelusuran kami menemukan itu. Ada paket pengadaan yang berhubungan dengan penggunaan media sosial dan penggunaan jasa influencer, yang artinya apa? Pertama, ada kebijakan pemerintah terkait itu. Kedua, anggaran publik yang digunakan juga ada, dalam hal ini APBN gitu. Nah, hal yang perlu kita garis bawahi juga adalah anggaran itu kan berasal dari pajak ya. Artinya warga sebagai pembayar pajak dapat menuntut akuntabilitas dan transparansi belanja publik yang besar pada ranah digital tersebut. Gitu. Anda tidak merasa bahwa ini bagian dari akuntabilitas, bagian dari pengeluaran yang tidak accountable? Bukan, yang saya maksud adalah ketika anggaran publik itu sudah digunakan, begitu ya, sudah digelontorkan, sudah dianggarkan, artinya pemerintah harus menyampaikan hal-hal yang bersifat akuntabilitas dan transparansi. Misalnya dari sisi akuntabilitas, bagaimana mekanisme atau prosedur pemilihan dan pertanggungjawaban influencer. Lalu seberapa efektif influencer dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengkomunikasikan itu. Gitu. Lalu ukuran keberhasilannya seperti apa? Jangan sampai itu hanya membuang-buang anggaran publik. Gitu. Tapi begini, ketika kemudian ada influencer digunakan untuk mengampanyekan sesuatu atau untuk membahas sebuah kebijakan begitu, ini toh juga pada akhirnya akan diperbincangkan oleh masyarakat. Apakah ini sesuatu yang salah kalau kemudian menggunakan jasa influencer ini untuk benar-benar mensosialisasikan itu, toh pada akhirnya masyarakat juga jadinya ngomongin. Oke, ya itu juga pertanyaan dari banyak pihak ya. Kenapa memangnya kalau menggunakan influencer gitu? Nah, ya pertama kalau dari maraknya penggunaan influencer, kita perlu bertanya juga institusi kehumasan pemerintah seperti apa nantinya kalau penggunaan influencer semakin marak. Nah, saya khawatir pemerintah mengambil jalan pintas dalam memberikan atau menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan lainnya gitu. Sementara banyak sekali warga di Indonesia yang belum mendapat akses internet. Gitu. Jadi kalau dibilang ini mencakup atau menjangkau semua orang, banyak orang belum tentu juga, gitu ya. Oke, Bung Doni, jadi benar pemerintah menggunakan jasa influencer? Ya, jadi saya kira itu perlu diklarifikasi ya, apakah memang betul ya 90M itu semua untuk influencer ya. Tadi kan dikatakan pemanfaatan media sosial, apakah pemanfaatan media sosial itu selalu influencer? Kan tidak juga, begitu. Ya, jadi harus didetailkan lagi. Ya, jadi soal anggaran. Tadi yang paling besar adalah pariwisata. Ya. Kedua adalah Menkominfo. Pak Menteri Kominfo sudah mengatakan bahwa yang dipakai adalah jasa influencer untuk melakukan pelatihan digital literasi. Ya, bukan untuk menggalang opini publik. Itu isu yang pertama, anggaran. Jadi harus diperjelas untuk itu. Yang kedua adalah isu jalan pintas. Saya kira begini. Dalam demokrasi ya, tidak mungkin ada yang bisa mendominasi ruang publik. Sekalipun misalnya ya influencer dipakai untuk mensosialisasikan, pasti apalagi di sosial media, pasti ada kontra opininya, pasti ada negasinya, pasti ada yang kemudian menggugat dan mempertanyakan. Jadi tidak pernah bisa saya kira ya influencers itu kemudian mendominasi ruang publik. Ya, itu saya kira tidak begitu. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika misalnya influencer itu mendukung satu program pemerintah, misalnya begitu. Ya. Apakah kemudian lantas itu sesuatu yang dipaksakan? Apakah tidak dipaksakan sih, tapi kalau dibayarkan jadi beda ceritanya. Betul. Tapi kan di situ kan juga ada satu kesepakatan timbal balik. Jadi kalau misalnya seorang influencer merasa dia tidak sreg dengan satu kebijakan, dia tidak akan ambil itu, gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kita mesti periksa secara lebih detail ya. Tadi soal anggaran ya harus diperiksa lagi. Kemudian soal apakah memang ini keliru begitu ya. Kalau memang dia memutarbalikkan fakta, menyebarkan fitnah misalnya, ya hoax. Ya itu tidak benar. Tapi kalau memang dia misalnya pariwisata ya mensosialisasikan satu destinasi tertentu supaya orang tahu dan berkunjung
apa salahnya begitu. Oke, gini, Itu saja. beberapa kali yang saya cek kalau kemudian kita googling nih ya, gampangnya untuk kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan buzzer, rata-rata istana menyatakan salah, membantah menggunakan buzzer begitu. Nah, kalau kemudian memang ini jadi sesuatu yang penting untuk mensosialisasikan sebuah kebijakan. Diseminasi informasi juga penting. Penggunaan lini apapun penting di media sosial maupun media konvensional, bahkan sampai penggunaan buzzer. Kenapa harus tidak mengakui sih? Nah, bukan tidak mengakui, jadi begini ya. Anggaran 90M itu ya untuk kepentingan kehumasan ya, itu kan memang harus di breakdown ya. Ada untuk aktivitas media sosial. Ya belum tentu itu influencers. Jadi kalaupun misalnya tadi dikatakan Menkominfo menggunakan influencer itu untuk jasa pelatihan digital. Pariwisata menggunakan influencer mungkin untuk mensosialisasikan satu destinasi wisata. Jadi tidak seperti yang disebutkan tadi untuk jalan pintas, mempengaruhi opini publik supaya yang kontroversial menjadi tidak kontroversial lagi, kan kira-kira itu. Ini saya mau sekaligus bertanya, kemarin sempat ribut-ribut di media sosial soal sejumlah influencer menggaungkan undang-undang cipta kerja, Omnibus Law, itu benarkah yang kemudian membayari adalah pemerintah? Saya kira tidak ya. Bukan. Saya kira tidak, bukan. Jadi kemarin ribut-ribut itu kemudian seolah-olah kan ini pemerintah menggunakan influencer untuk mensosialisasikan regulasi atau rancangan undang-undang cipta kerja itu ya. Tapi kan ini saya kira satu tuduhan yang tidak tepat ya. Jadi mereka ya dibayar tapi oleh siapa kita tidak tahu gitu ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita bisa mengatakan bahwa kalau kemudian tidak tahu tapi fungsinya adalah untuk mendorong sebuah undang-undang yang sedang didorong oleh pemerintah? Ya makanya kan ketika kemudian ditanyakan pada pemerintah, kita merasa bahwa ya mereka mendukung itu. Tapi siapa yang membayar? Siapa yang kemudian mobilisasi mereka? Bukan pemerintah ya? Bukan pemerintah. Oke, sesaat lagi akan saya lanjutkan perbincangan ini. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.